bilang aku diberkati Tuhan. Ulangan 30 ayatnya yang ke-9. Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Sekali lagi sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan apa? Kehidupan. Berkata, bila Kehidupan hidup baik engkau maupun apa? Keturunanmu. Sekali lagi saudara 3, ya. Aku memanggil langit dan bumi. Kepadamu kuperhadapkan apa? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan baik engkau maupun apa? Sama-sama bilang sama saya pilihan. Pilihan. Sama-sama bilang sama saya keputusan. Keputusan. Nah, saya mencatat di sini saudara, kita ada hari ini saudara adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Sekali lagi saudara dan saya, kita keadaan kita hari ini saudara itu adalah hasil dari setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil di masa lalu. Artinya apa saudara? Bagaimana kita di masa depan, bagaimana keadaan kita nantinya akan sangat ditentukan oleh bagaimana keputusan-keputusan kita hari ini saudara. Makanya saya mencatat di sini saudara, keputusan kita menentukan kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya keputusan saya. Keputusan saya. Sama-sama bilang sama saya menentukan kehidupan saya. Menentukan kehidupan saya. Tapi mungkin saudara bilang sama saya, loh Pak, kok keputusan saya yang menentukan? Kenapa bukan Tuhan yang menentukan? Saya mau bilang saudara, Tuhan merancangkan, Tuhan yang menyediakan. Tapi saya mau bilang saudara, di tangan kita ada pilihan. Sama-sama bilang sama saya ada pilihan. Kita buka kitab kita. Amsal 18 ayat 21. Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Sama-sama saudara. Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Sama-sama kita baca saudara. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Dikatakan apa di sana saudara? Amsal 18 ayatnya yang ke-21. 3, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan apa? Makan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai Tuhan. Hah? Lidah. Tidak. Iya, Hidup lidah. dan mati dikuasai Lidah. Kenapa lidah bukan Tuhan? Karena kita menentukan. Komplain ada yang kencang. Komplain lidah. Pasti marah. Karena kita menentukan, Pak. Kenapa lidah bukan Tuhan? Karena kita menentukan. Kita yang Keputusan menentukan. dari tangan kita. Ya. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, karena Tuhan dalam penciptaan saudara dan saya, Tuhan juga memberikan saudara dan saya namanya free will atau kehendak bebas. Sama-sama bilang sama saya kehendak bebas. Anak bebas. Maksudnya apa? Tuhan menciptakan saudara dan saya tidak seperti robot, tetapi Tuhan memberikan kita yang namanya kehendak bebas, free will. Supaya apa? Supaya ketika kita datang sama Tuhan, bukan dalam otoritasnya Tuhan, bukan dalam kontrolnya Tuhan, tetapi dalam bicara tentang apa? Sepenuh hatinya kita, dalam kerinduan hati kita, dalam kesadaran kita sungguh-sungguh yang menyadari bahwa kita mencintai Tuhan dan ada ketulusan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan menurunkan saudara dan saya free will, dan dalam free will inilah saya mau bilang saudara, Tuhan rancangkan, Tuhan sediakan, tetapi kita yang memilih. Sama-sama bilang sama saya, kita yang memilih. Kita yang memilih. Saudara dan saya kita punya anak saudara, kita punya anak, kita sediakan, kita rancangkan supaya dia punya pendidikan yang tinggi saudara, kita sediakan semua yang dia perlukan untuk pendidikan yang tinggi, tetapi balik lagi pilihan di tangan dia, betul kan? Betul. Siapkan semuanya, berancangkan semuanya. Tapi kalau dia nggak sekolah dengan benar, nggak belajar dengan benar, mencapai pendidikan dia tidak. Tetap balik kepada dia saudara. Betul. Begitupun dalam kehidupan saudara saya, Tuhan merancangkan, Tuhan sudah menyediakan, tetapi pastikan kita memilih, kita mengambil keputusan yang tepat. Saudara, jadi kita sama-sama kita akan bahas hari ini saudara dalam judul khotbah keputusan yang tepat, the right decision. Sama-sama bilang sama saya keputusan yang tepat. Sama-sama bilang sama saya keputusan yang tepat.
ada keputusan yang berdampak biasa saja atau kecil saudara, ada keputusan yang akhirnya bisa berdampak besar. Contoh sederhana, di depan saudara ada dua air mineral saudara. Pilihannya kalau saya pilih ini atau ini hanya berdampak kecil. Kenapa? Karena cuma yang tidak pakai sedotan dan yang pakai sedotan, dua-duanya sama. Tetapi kalau berubah jadi sedotannya seperti ini saudara, saya mau bilang saudara, yang ini saya minum biasa aja, yang ini langsung innalillahi saudara. Kembung. Dan kita sama-sama hari ini akan melihat hal-hal apa saja yang harus kita ambil dengan tepat supaya apa saudara? Supaya hidup kita bisa berdampak dengan baik, mendapatkan dampak yang baik, mencapai rancangan indah, rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang setuju dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saudara sekalian itu khotbah kita adalah bicara tentang keputusan yang tepat. Apa keputusan penting yang harus kita pilih dengan tepat? Yang pertama saya mencatat, keputusan tentang siapa yang kita izinkan ada di sekitar kita. Sama-sama bilang sama saya, keputusan tentang siapa yang kita izinkan ada di sekitar kita. Coba kita buka Amsal 13 ayat 20. Saya minta sampean boleh asapnya Tuhan Yesus sesak nafas di sini. Tolong. Sampean tolong dibantu. Saya mau mati cakap kesetrum. Yuk Amsal 13 ayat 20 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya. Siapa bergaul dengan orang bijak berteman dengan orang menjadi malah 3. Ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi ayat selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Sama-sama kita baca 3. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 3. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik. Saya bilang begini saudara, siapa kita akan ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Sekali lagi, siapa kita akan ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Bahkan seorang pengusaha terkenal saudara asal Amerika juga bilang begini saudara, dan pena dia bilang begini saudara, you become who you hang with, atau bicara tentang kita menjadi orang yang bergaul dengan kita. Kalau saudara bergaul dengan 4 orang penggosip, saudara akan jadi yang kelima. Kalau saudara bergaul dengan 4 orang pemabuk, saudara akan jadi yang kelima. Kalau saudara bergaul dengan 4 orang pengusaha, saudara jadi yang kelima saudara. Makanya lingkungan kita akan sangat menentukan. Sama-sama bilang sama saya, lingkungan saya akan sangat menentukan. Jadi pastikan apa? Saudara dan saya kita bijaksana dalam memilih, dalam menentukan siapa yang kita izinkan masuk di inner circle kita. Kira-kira gambarnya begini saudara. Kira-kira gambarnya begini. Ya. Pas jadi banget. ada yang inner circle, ada yang best friend, ada yang good friend, best friend, baru ada yang kenal wajah saudara. Nah, saya mau bilang saudara, ini penting. Kenapa? Karena yang di intim ini saudara, kemudian yang di best friend ini saudara, ini akan sangat menentukan kehidupan kita. Bahkan ada yang bilang begini saudara, masih dari dia bilang begini, show me your friend and I'll show you your future saudara. Tunjukkan teman-temanmu orang yang ada di inner circle-mu, dan aku akan menunjukkan bagaimana masa depanmu. Yes. Makanya saya bilang kalian saudara, perhatikan orang-orang di sekitar kita. Betul. Tokoh-tokoh dalam kita, mereka menjaga orang-orang yang di sekitar mereka. Daniel, dia tidak mau mengizinkan sembarangan orang masuk dalam inner circle-nya. Paulus tidak mengizinkan orang sembarangan masuk dalam inner circle-nya. Bahkan Tuhan Yesus yang bilang saudara, Tuhan Yesus saja punya murid saudara, ada yang 12, ada yang 70, ada yang 120, tapi nggak semua yang dekat banget dengan dia. Ada orang-orang tertentu saudara, yaitu apa? Si 12 murid tadi saudara. Makanya saya mau bilang saudara, setiap kita juga harus bijaksana dalam menentukan. Kalau masuk aja tadi udah bersama. Belakang, ke belakang, ke belakang. Udah pengangkatan terjadi. Tadi udah masuk. Ya udahlah, saya aja sendiri. Udah pak itu pak. Nah, dan hari ini kita belajar, jangan berharap pada manusia. Betul, amin. Manusia itu mengecewakan saudara. Betul. Sampai dengan bapak saya tadi. Cycle. Saudara, Circle. setiap orang ada
ada batas maksimalnya, saudara. Nggak semua orang bisa masuk dalam inner circle kita. Sesayang-sayangnya saya sama jemaat Tuhan, sesayang-sayangnya sama semua orang yang Tuhan berkati di wilayah ini. Sekalipun setiap hari saya doa di jemaat Tuhan, nggak semua jemaat boleh masuk kamar saya. Ya iyalah, beda lah. Iya. Makanya ada pertanyaan, Pak Bella, boleh nggak berdoa di kamar pendeta? Pertanyaan aneh. Jangan berdoa itu aja. Kenapa di kamar pendeta? Berdoa di kamar masing-masing aja. Sekali lagi saudara, hati-hati, karena inner circle kita, orang-orang di sekitar kita akan sangat menentukan diri kita, hari juga masa depan kita. Shalom ibu-ibu. Oh, kalau teman-teman yang bos ikut tiap hari, hari ini juga tinggalkan mereka. Yang kalau banyak yang bilang amin cuma 3 orang. Gak bisa Pak Pendeta, kalau kamu tinggalkan mereka, Pak Pendeta, tidak ada dunia dalam berita HP. Betul. Saya lupa. Shalom ibu-ibu. Kalau teman-teman goyang gosip, goyang gibah yang tidak berguna, tinggalkan mereka. Betul bapak-bapak? Iya. Shalom bapak-bapak. Kalau teman-teman kayak ada yang aneh-aneh, mabuk-mabuk, cari kuntilanak, cepat tinggalkan mereka. Betul ibu-ibu? Betul. Shalom ibu-ibu. Shalom. Kalau teman-teman sosial kamu suka ajak-ajak belanja boros-boros, koyak-koyak, karena memikirkan suami yang sudah menderita cari uang, cepat tinggalkan mereka. Betul bapak-bapak? Betul. Ada banyak ibu dalam pergaulan yang udah gak peduli suaminya, udah sampai mau tipes di kantor. Paksain beli harus teman-teman sosialita aku yang mahal-mahal, kasih aja yang merek H. Hai itu apa? Hermes. Bukan Hermes. Haleluya. Bukan Haleluya. Bukan Horas. Harimau. Harimau. Au. Yang tahu pasti main TikTok gitu. Mereka kalau update apa yang mana ini? Iya. Saya mau bilang bro, ini alim bro. Siapa mana muda? Shalom. Kalau teman-teman mau bilang, ayo. Tidak. Ayo kita dugem. Tidak. Ajojin. Yang memang enak, yang makasih. Biar sama mereka. Tidak. Salah orang, kamu salah. Bisa. Tahu ya, saudara dalam pergaulan aja, salah milih teman hidup kita bisa bahaya. Betul. Setelah ini terlalu responsif. Saya bilang ya, salah pilih teman saja bisa berbahaya, apalagi salah pilih pasangan hidup. Betul. Shalom bro. Shalom. Ingat baik, menikah dengan orang yang salah sama seperti masuk neraka sebelum mati. Betul Pak, betul. Orang tua, Betul. itu korban semuanya. Betul Pak. Shalom para wanita yang belum menikah. Shalom. Kenapa oma-oma ikutan? Saya menjadi berpengalaman, tapi saya tidak awas mana yang tidak kuat. Masa? Perbedaannya kan kalau udah tua tuh suara-suara ada aura-aura minyak kayu putihnya. Tapi kalau orang belum menikah jomblo kita nggak tahu ya. Iya. Kalau para wanita belum menikah, Shalom. hati-hati. Saya mau bilang ya, salah memilih pasangan itu bisa mengarahkan sebelum mati. Makanya hati-hati. Betul. Hati-hati dengan laki-laki zaman sekarang yang pintar promosi. Betul Pak. Hati-hati dulu zaman sekarang laki-laki kalau masih masa promosi, dia jemput di rumah, dia bukain pintu. Kalau naik motor sebelum naik dia buka dulu tempat kakinya. Asik. Kaki naik pasti lampu merah dia ambilkan lutut.
Tahu banget. Pak tahu banget, Pak. Tahu banget, Saya Pak. suka lihat di lampu merah. Oh. Ada banyak muda-mudi naik motor. Ketika berhenti lampu merah, entah kenapa si tangan yang naik motor, si cowoknya akan pegang lutut si ceweknya. Dari semua itu, Gatel, nah. Pak, gatel. Saya lihat apaan ini? Saya lihat lampu itu saya juga dong. Ingat rumah, Pak. Ingat rumah. Ingat rumah, Pak. Iya, tapi kalau udah nikah, masa promosi udah habis. Jangan kan bukain pintu. Kadang jalan bersama ke mall, pas pulang sendiri dia tinggal di mall istrinya. Naik motor. Jangan kan dengan jembatan. Kepleset, lapak-lapak begitu jatuh saudara. Yang diangkat motor duluan. Istrinya bilang, tolong. Diam kau, udah lunas, ini motor masih kredit. Ada gitu ya. Udah 2 tahun. Kakak lagi videoin. Lampu motor. Shalom para pria yang menikah. Nanti perawat itu juga sama, mereka pintar manipulasi. Mereka jago bersandiwara. Masuk acara kan, sosok kalem perawat. Jelek banget. Ini bukan wajah before after, bukan. Ini yang menimpa ini pelaku. Adalah keputusan tentang apa yang kita izinkan ada di hati setiap kita. Sama-sama bilang sama saya tentang apa yang kita izinkan ada di hati kita. Ada di hati kita. Amsal 4 ayat 23. Sama-sama kita baca Amsal 4 ayat 23. 3 ya, jagalah. Sekali lagi saudara 3 ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ apa? Sama-sama bilang sama saya terpanjang kehidupan. Kalau saudara belajar di bahasa asli ini bicara tentang pusat kehidupan, center of life, dan saya mencatat di sini saudara bicara tentang hati ini saudara, ini akan sangat menentukan kehidupan kita. Bagaimana hati kita, bagaimana juga akan menjadi kehidupan kita. Makanya saudara menonton Ibu Gembala sedang tadi saudara, begitu luar biasa Ibu bilang apa saudara? Hati kita ibarat tanah. Apa yang kita izinkan masuk dan tertanam dalam hati kita akan menentukan apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, apa yang kita izinkan masuk dan tertanam dalam hati kita, Ibu Gembala sedang bilang apa saudara, akan menentukan apa yang kita buat dalam kehidupan setiap kita. Makanya sampai hari saudara, dalam banyak kesempatan ngobrol dengan Gembala sedang saudara ini selalu bilang apa? Ini sampai hari selalu berjuang menjaga hati. Kenapa? Karena hati kita akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Makanya saya bilang saudara, penting bagi setiap kita untuk menjaga hati kita. Sama-sama bilang sama saya, jaga hati. Sama-sama bilang sama saya, jaga hati kita. Amin. Saya katakan hati kita saudara, tapi saya boleh bantu. Kira-kira sama seperti kotak ini saudara. Sama seperti kotak ini saudara. Orang bisa berusaha untuk memasukkan segala macam hal dalam hati kita. Tapi saya bilang saudara, kita harus menjaga diri dengan baik. Kita harus menentukan apa yang masuk ke dalamnya. Karena saya bilang sekali lagi saudara, hati ini penting. Sama-sama bilang sama saya, hati ini penting. Ada satu penelitian saudara yang menunjukkan begini saudara. Ini sama kiri. Kita sudah menjaga, tapi ketika kita lemah, caranya apa? Melemparkan segala buruk dalam hati. Nah, makanya kata jaga di sini saudara di dalam Amsal 4 ayat 23 itu bahasa aslinya adalah natsa. Kata natsa yang ada nanasnya.
tujuan akhir, sama-sama bilang sama saya keputusan, sama-sama bilang sama saya tentang tujuan akhir. Matius 25 ayat 41, sama-sama kita baca. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 41 ini sudah di sana, boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. Imam masih boleh siap-siap. 3, ya. Datang juga Okta. Menyala dalam api yang kekal yang telah. Bagian terakhir saudara, ayat terakhir, bagian terakhir, kalimat terakhir. Menyala dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan. Saya mau bilang saudara, Tuhan yang menciptakan neraka buat saudara dan saya. Satu lagi, Cak. Tidak ada yang amin. Amin. Saya pernah nonton kemarin saudara, ada seorang stand up comedian senior saudara, dia nge-joke tentang kekristenan. Terus dia bilang begini, konsep Tuhannya orang Kristen itu katanya aneh, it doesn't make sense katanya. Karena katanya Tuhan orang Kristen penuh kasih, katanya Tuhan orang Kristen Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik itu ciptakan neraka buat orang-orang yang dia kasihinya. It doesn't make sense. Kemudian Kristen yang didasari oleh karena pengetahuan yang tidak cukup. Banyak orang kadang-kadang itu saudara, pengetahuannya pas-pasan. Ngomongnya, Tuhan gak pernah ciptakan neraka buat saudara dan saya. Betul, amin. Yang Tuhan ciptakan surga buat kita. Amin. Terus neraka terciptakan buat siapa? Itu buat iblis dan Malaikatnya. malaikatnya. Sebenarnya ketika Lucifer dibuang, ada malaikat-malaikat yang ikut. Itu malaikat-malaikat yang bersama dengan dia di neraka selama-lamanya. Tapi kenapa ada orang Kristen? Kenapa ada anak Tuhan yang juga masuk neraka? Saya kasih analogi. Misalnya saudara di rumah, saudara bangun septic tank. Septic tank buat apa? Yes, buat kotoran dan lele. Halo pecel lele lover. Gak ada. Iya kan? Jadi di rumah itu kita bangun septic tank buat kotoran dan kita punya anak di rumah, kita bilang sama anak kita, "Anakku, septic tank itu kotor, itu papa mama bikin untuk kotoran dan juga untuk lele. Nanti kalau udah gede nanti kita makan rame-rame. Buat kamu, papa sudah siapkan kamar yang nyaman, yang megah, yang luas, tempat kamu belajar, bermain, istirahat. Tapi si lele ini kan dia licik ya. Jadi dari luar septic tank dia paling ambil sih. Bermainlah bersamaku. Ini waterboom. Aroma terapi. Si anak ini dia tergoda, dia masuk ke lubang nyemplung. Pertanyaan saya, siapa yang salah? Anak itulah. Dan tadi pagi semua jawab lele. Anak itu. Anak itu. Manusia banget suka mencari kambing hitam. Iya, memang dari zaman ada Hawa gitu kan? Iya. Ketika dosa, mana Pak? Adam, apa yang kau perbuat? Wanita yang kuberikan kepada Hawa, apa yang kau lakukan? ular yang menyuruhku. Hai ular, Lele. Nggak ada lele, Pak. Belum ada lele. Belum ada lele si Bapak. Kan. Kan. saya suka makan lele si bapak. Kenapa? Bukan itu ngomong. Lele yang biasa kita makan bukan dari septic tank itu. Oh. Dari septic tank yang lain. Sama aja.
Ya manusia Suka lah. mencari kambing hitam. Betul. Jangan sekarang banyak mati beres begitu. Dikit-dikit nyalain iblis. Bukan Betul. saya belain iblis. Iblis memang jahat, tapi nggak selalu kesalahannya iblis. Kadang-kadang ada banyak orang, oh Tuhan, makan seenaknya, pagi-pagi siap, pagi malam pagi, bobo sama babi. Kalau perahu pesan langsung 1 ekor. Karena mesti babi perahu lagi 1 kandang. Sampai babi jadi. Jika sakit, darah tinggi, kolesterol, apa dia tolong iblis dari pojok. Iya yang ratus. Karena bapak selingkuh. Nyalain. Ini iblis yang menguasai saya. Iblis bilang enak aja tuh. Iblis. Gue aja yang bisa pernah selingkuh, bos. Kenapa? Istri kau juga iblis. Istri manusia kalau marah ngeri, apa kalau istri iblis ya? Lebih ngeri ya, Pak? Bukan yang kita juga sama. Kalau ada orang Kristen neraka, gara-gara dia salah sendiri, karena ada menjurai iblis. Betul. Hayu, hidup hanya sekali, oh. Nikmatin, oh. Gembala sidang ini mau bilang apa? Ayo jaga hidupmu, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan. Kalau kita nggak jaga keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bisa hilang. Tujuan kita sudah surga, amin. Jagalah langkah kita tetap menuju pada surga. Saya ngerti itu sama siapa pendeta, tapi dunia ayat Pak pendeta memang dijaga hidup. Benar, siksa. Ayat terakhir, Matius 7 ayat 14 bilang begini, karena Sesaklah pintu dan sempitlah menuju kepada kehidupan dan sedikit orang menepatinya. bagian awal karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Seorang memang di dunia hari mengaku jahat, rasa seperti satu keadaan yang tidak mudah, seperti pintu yang sempit yang kalau berjalan ke sana tersiksa. Kadang-kadang ketika kita hidup benar, hinaan dari mana-mana bisa datang bilang gitu. Hari ini lu masih hidup benar. Hari ini lu bisnis jujur-jujur, bocuan lu nakal nepeng. Hari ini lu mau naik punya karir bagus, nggak fitnah orang, nggak jatuhin orang, nggak ingat orang. Nggak naik bos. Hari ini lu cuma punya istri 1. Nggak keren lu. Ada yang bilang laki-laki yang punya 3 istri itu Superman. Yang punya 2 istri itu gentleman. Yang cuma punya 1 istri itu cemen. Terus yang belum punya istri no man. Itu TikTok yang ngomong dari sekali. Saya mau bilang hati-hati konsep dunia. Ya bro, lu kasih tau sama lu ya bro. Lu kan udah kaya sekarang bro. Kayaknya lu tinggalin aja deh istri lu. Ngapain lu sama dia? Basket. Ini udah kotak. Lu bisa dapat respect Miss Universe tuh. Kita Spanyol. Tapi kan muka gue jelek.
zaman sekarang nggak peduli muka. Selama lu kaya, wajah abstrak kayak itu tetap laku. Iya kan zaman sekarang kan kuntilanak kan nggak peduli muka kan. Nah, Yesus kambing aja kalau punya duit dipacarin kan. Udah bro, tinggalin aja bro, cari yang lain. Saudara, jadi istri yang baik, yang udah berusaha. Ini bisa kirim orang bilang, gue sih cuma kasih tau doang ya. Itu aku. Oh, itu aku. Aku cuma kasih tau doang ya. Mungkin kamu masih cantik dong ya. Rata-rata tuh udah 2 tahun gak kerja. Udah 2 tahun gak kerja, gak ada penghasilan, gak kalah, beli. Kayak yang mahal lagi. Maksudnya semakin di depan. Penagih. Di luar sana ini masih cantik, tinggal cari uang. Di luar sana banyak. Ucok-ucok sistem. Tapi kalau lihat perutnya memang saya main, saya masuk. Sekalipun dianggap selama atau berpegang dalam kebenaran. Amin. Karena kita tahu ini sementara saja. Ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Jangan hanya karena kenikmatan sesaat di dunia kau korbankan kehidupan kekal yang begitu luar biasa. Kalau tadi yang buat yang belum menikah, hati-hati pilih pasangan karena seumur hidup itu lama. Betul. Kalau sekarang soal kekekalan, hati-hati memilih tujuan. Amin. Karena kekekalan itu selama-lamanya sudah. Doa saya, dan saya bijaksana memilih tujuan dan kita setia pada langkah kita yang menuju pada kehidupan kekal. Supaya sama seperti penglihatan buat pembalas kami. Dan serotan manusia berjuang dan kekudusan dalam kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bijaksana memilih tujuan. Tujuan kita adalah surga, kekekalan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati kalau pengen bantu, tepuk tangan sama saya. Firman Tuhan akan setia kita bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan sudah merancangkan segala yang terbaik. Tapi keputusan dari tangan setiap kita. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk mengambil keputusan tentang siapa yang kita izinkan ada di sekitar kita. Karena orang di sekitar kita akan menentukan kehidupan kita dan masa depan kita. Bijaksanalah dalam menentukan siapa dan apa yang kita izinkan ada dalam hati setiap kita. Karena hati adalah center of life, pusat kehidupan, akan menentukan kehidupan kita. Dan yang terakhir, bijaksanalah dalam mengambil keputusan tentang tujuan akhir kita. Yang Tuhan sediakan adalah sorga. Tentukan tujuan akhir, melangkahlah sesuai dengan tujuan, supaya kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kehidupan kekal di sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan.